Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Perilaku, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Tujuan pembelajaran ini yaitu diharapkan nanti setelah pembelajaran anak mampu mendefinisikan kata hormat dan patuh. Jadi anak-anak nanti tahu hormat itu apa, bagaimana, dan patuh itu bagaimana. Selanjutnya anak mampu memahami arti hormat dan patuh kepada guru dan orang tua. Maksudnya hormat itu bagaimana, harus bagaimana, dan seperti apa, dan sebagainya. Nanti akan mampu memahami itu semua. Selanjutnya lagi, setelah pembelajaran ini nanti anak mampu mengaplikasikan sikap hormat dan patuh kepada guru dan orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Jadi intinya di situ. Tidak ada gunanya belajar tapi tidak dilaksanakan. Hormat itu apa toh? Patuh itu apa? Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, hormat adalah menghargai. Jadi hormat itu, kita menghormati itu menghargai. Atau takzim, dalam kata lain takzim itu membesarkan, ya. Jadi menganggap orang tua atau guru ini adalah sosok yang besar yang harus kita dengarkan dan kita teladani. Sedangkan patuh itu menurut atau nurut, ya. Jadi nurut, manut, ya. Taat atau mengikuti perintah atau petunjuknya atau nasihatnya itu diikuti. Jadi kalau orang tua memberi perintah, orang tua memberi nasihat, ya, orang tua memberi petunjuk, itu nanti diikuti. Ini landasan ayatnya kuat sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ini nanti dihafalkan, ya, terus dipelajari, dipahami dan dilaksanakan. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Kalau diperhatikan kan, perintah berbuat baik kepada orang tua itu disejajarkan dengan perintah menyembah Tuhan. Jadi setelah menyembah Tuhan, berbuat baik atau nurut kepada orang tua. Itu saking pentingnya nurut sama orang tua itu sampai perintahnya disejajarkan dengan perintah menyembah Tuhan. Nah, makanya ini tidak main-main sekali ini, ya. Ini sangat penting dan sangat vital, tidak boleh dilanggar ini. Selanjutnya, ya, ini yang hadis. Hadis ini adalah ucapan dari baginda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Laisa minna malam yijilla kabirona wa yarham saghirona wa ya'raf li amilina. Ya, artinya tidak termasuk golongan kami atau tidak termasuk golonganku orang yang tidak memuliakan yang lebih tua. Ya. Jadi sama yang lebih tua itu harus memuliakan. Kalau sampai tidak memuliakan orang yang lebih tua, apalagi orang tua, nah itu Nabi mengatakan tidak termasuk golongan gua. Sekarang kalau sudah bukan golongan Nabi, berarti kita semua golongan apa? Ya kan?
Iya, bahaya itu. Jadi sangat berbahaya. Ya. Dan menyayangi yang lebih muda. Jadi tidak hanya kepada yang lebih tua menghormati, tapi juga menyayangi kepada yang lebih muda, yang lebih lemah daripada kita, yang belum mampu melakukan apa yang seperti yang kita lakukan, kita bantu. Itu artinya seperti itu. Serta tidak mengerti hak orang yang berilmu, hak-hak para bapak ibu guru atau para pengajar-pengajar di TPA, di musola, ya. Jadi diingat ya, bukan termasuk golonganku orang yang tidak menghargai yang lebih tua, dan orang yang tidak menyayangi yang lebih muda, dan orang yang tidak bisa memuliakan. Ya, rof itu bisa diartikan memuliakan kepada orang-orang yang berilmu atau memberi ilmu seperti bapak dan ibu guru dan para ustadz-ustadz pengajar di lingkungan rumah kita. Ya, ini diingat-ingat dan jangan lupa diamalkan. Pokoknya ini wajib sekali ya, penting sekali. Keutamaannya apa? Jadi orang yang selalu berbakti kepada orang tua dan para guru itu, yang pertama akan menghapus dosa besar. Jadi dosa-dosa besar kalian semua akan hilang, terhapus dengan kalian berbakti kepada orang tua dan guru juga ya. Kemudian yang kedua, dipanjangkan usianya dan dilimpahkan rizkinya. Nah, sekarang siapa yang tidak mau dipanjangkan usianya? Tentu mau kan? Iya, panjang usia dan rizkinya melimpah. Itu adalah keutamaan daripada orang yang berbakti kepada orang tua. Kemudian yang ketiga, akan mendapatkan bakti yang sama dari anak-anaknya. Apapun yang kita lakukan sekarang nanti akan dilakukan oleh anak-anak kita nanti. Ya, awas itu. Jadi kalian sekarang mungkin belum punya putra, tapi nanti kalian juga akan punya. Jadi kalau kalian anak-anak semua tidak berbakti kepada orang tua, nanti putra-putra kalian juga tidak akan berbakti pada kalian. Itu sudah hukum alam seperti itu ya. Terus yang terakhir, dimasukkan ke dalam surga. Jadi orang yang berbakti kepada orang tua akan mendapatkan atau berhak mendapatkan kelebihan-kelebihan seperti yang disampaikan tadi itu ya, yang empat ini. Kemudian kalau sampai durhaka, nah, apakah dosa? Ya iya, dosa. Ya, dan juga akan mendapatkan masalah. Ya, coba kita next ya. Nah ini ya, bahaya durhaka kepada orang tua. Kalau sampai anak-anak semuanya mendurhakai, durhaka itu bagaimana toh? Ora nurut, ora manut. Nah, itu namanya durhaka, melawan. Ya. Itu nanti akan mendapatkan masalah-masalah berikut ini. Pertama, ditempatkan setelah syirik. Kalian tentu tahu kan dosa syirik itu apa? Dosa syirik adalah dosa yang tidak diampuni, tidak akan diampuni dosa syirik. Allah itu mengampuni semua dosa selain syirik. Nah, durhaka kepada orang tua ini ditempatkan satu strip setelah syirik. Jadi hampir tidak bisa diampuni. Dosanya sangat besar sekali. Nah, kemudian
disegerakan azabnya di dunia sebelum disiksa di akhirat. Nah, jadi kalau kalian berdosa dengan pohon, berdosa dengan hewan, berdosa dengan alam, itu mungkin nanti azabnya akan kalian terima di akhirat nanti. Tapi begitu kalian durhaka kepada orang tua, maka azabnya akan disegerakan. Di dunia pun sudah diazab. Apakah ketika sudah diazab di dunia, di akhirat tidak diazab? Enggak seperti itu, tapi di akhirat lebih menyakitkan. Jadi nanti azab di dunia itu sudah sakit, tapi lebih sakit lagi di akhirat. Nah, itu makanya harus hati-hati. Makanya jika ada orang kok selalu tertimpa musibah terus, coba dicek ya, coba dicek apakah sudah berbakti pada orang tua atau masih durhaka. Itu harus dicek ya, karena jika kalian sampai durhaka sama orang tua, maka azabnya akan disegerakan ketika di dunia sudah diberikan azab itu. Selanjutnya, tidak masuk surga atau disejajarkan dengan pemabuk, peminum khamr atau arak, ya, peminum minuman keras. Rasul kan bersabda, kenapa ini ada dalam kurung disejajarkan? Karena Rasul bersabda tidak masuk surga 3 golongan, 3 orang, yaitu orang yang durhaka pada orang tua, dan yang kedua orang yang meminum minuman keras, dan yang ketiga orang yang ngundat-undat kalau bahasa Jawanya itu ya. Jadi menyebut-nyebut apa yang diberikannya. Nah, jadi kalau nanti memberikan sesuatu pada orang lain atau pada saudara tidak boleh diungkit-ungkit ya. Tidak boleh mengungkit-ungkit. Yaitu 1, tidak masuk surga orang yang durhaka pada orang tua, kedua orang yang minum minuman keras, yang ketiga orang yang mengungkit-ungkit apa yang diberikannya. Nah, itu diingat-ingat ya. Nah, ini durhaka itu tidak akan bisa masuk surga. Dosanya sejajar dengan minum minuman keras. Jadi percuma ya, walaupun tidak minum minuman keras, tapi durhaka pada orang tua berarti percuma, berarti sama-sama punya dosa dan tidak bisa masuk surga. Kemudian yang terakhir, tidak mendapatkan syafaat di hari kiamat. Nah, itu tolong dipelajari dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Cukup sekian dari Pak Boy, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.